menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan hati seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk memimpin doa bersama ini menurut keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin an-na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada siang hari yang membahagiakan ini kami berkumpul melaksanakan kegiatan deklarasi eksternal
zona integritas pada kantor pertanahan Kabupaten Muna. Segenap rasa syukur kami persembahkan kehadiratmu, karena atas segala rahman, rahim dan petunjukmu, kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses sesuai tujuan yang diharapkan. Segala doa dan permohonan kami panjatkan atas segala kemahaan dan kemurahan-Mu. Laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna kepada Bapak Raja Mudin Esos MM disilahkan. Bapak Bupati Muna yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muna yang kami hormati dan kami muliakan, Kepala Kejaksaan Negeri Raha yang kami hormati dan kami muliakan, perwakilan Ombudsman yang kami hormati dan kami muliakan, Om dan Kodim yang kami hormati dan kami muliakan, Kapolres Muna yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Pengadilan Negeri Raha yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati dan kami muliakan, unsur-unsur pimpinan pemerintah daerah yang kami hormati dan kami muliakan, keluarga besar BPN, kemudian Ikawati, Kantor Pertanahan Kabupaten Muna yang kami hormati dan kami muliakan, undangan yang kami hormati dan kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangkaian pencanangan zona integritas. Pada kesempatan ini izinkanlah kami melaporkan kegiatan deklarasi eksternal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WPM. Berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna nomor 59 tahun 2021 tentang pembentukan kelompok kerja 6 pengungkit dalam pembangunan zona integritas sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. 4, penguatan akuntabilitas kinerja. 5, penguatan pengawasan. 6, penguatan kualitas. Pada poin 6, yakni pelayanan kualitas pelayanan publik pada kantor pertanahan Kabupaten Muna telah dilaksanakan baik rutin maupun proyek. Rutin meliputi sertifikasi rutin perorangan, pelayanan hak tanggungan, pelayanan peralihan hak, pelayanan perubahan penggunaan tanah, pelayanan balik nama, pelayanan royal, pelayanan pembagian hak bersama, pelayanan sertifikasi aset Pemda Kabupaten Muna dan aset provinsi, kemudian pelayanan barang milik negara atau BUMN, kemudian pelayanan barang milik daerah atau PDAM, kemudian pelayanan sertifikasi usaha mikro kecil,
dan menengah. Kemudian pelayanan sertifikasi tanah pertanian, sertifikasi tanah nelayan. Pelayanan sertifikasi transmigrasi di Langkoroni yang 461 bidang Pak Bupati yang kita sama-sama serahkan Pak ya. Pelayanan pemetaan zona nilai tanah atau ZNT, jadi di Kabupaten Muna sudah kita laksanakan zona nilai tanah Pak. Pelayanan penyelesaian masalah baik yang terdaftar di pengadilan yaitu perkara maupun penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi di kantor Pak, sudah banyak kami selesaikan Pak ya. Kemudian melakukan kegiatan lahan pangan berkesinambungan atau LP2B dari Dinas Pertanian. Kemudian melakukan kegiatan inventarisasi pemilikan penguasaan tanah atau IP4T. Kayak ini sebelum kita lakukan kegiatan redistribusi tanah di Toya dan Tumpenan ini Pak, yang kita laksanakan penyerahan sertifikat sama-sama. Kemudian melakukan identifikasi akses reforma agraria, ini tahun sekarang yang berjalan. Kemudian melakukan kegiatan sertifikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Wujudnya Pak di ruangan tadi sudah kita lihat. Kemudian melakukan kegiatan redistribusi tanah. Jadi mulanya Pak kita dapat target 1.500. Jadi pihak Kanwil menambahkan pada kami ya tambah 500. Setelah tambah 500 selesai juga dalam waktu gerak cepat ya. Ditambahkan lagi dari Buton Tengah. Kami ambil lagi Pak. Kami terima kasih dari semua anggota yang mendukung kami ya. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik sebelum waktunya Pak. Kemudian sudah 2 kali kita melakukan sidang panitia pertimbangan Land Reform Pak Bupati. Kebetulan saya langsung ambil alih mewakili Pak Bupati pimpinan sidang Pak. Jadi saya melaporkan kepada Bapak ya mengenai sidang juga. Insya Allah 1 kali kita melakukan sidang sudah diukur, sudah di-event lagi 1000 bidang di lokasi Baluara dan lokasi yang ada di seberang. Jadi masih ada 4 desa Pak untuk mencapai target 4.650 bidang. Insya Allah hari Jumat anggota kami akan turun lagi ke seberang Pak. Kemudian melakukan kegiatan rutin hak tanggungan, roya, balik nama atau pendaftaran hak bersama. Kesimpulan, pelayanan redistribusi tanah mulai dari tahun 2017 sampai saat sekarang ini menjadi 10.270 bidang Pak. Sisa yang ada sekarang, kegiatan sekarang kurang lebih 1.000 yang belum diukur karena kegiatan hari ini kami panggil pulang petugas kami. Insya Allah hari Jumat akan menuju ke lapangan lagi dan akan menyelesaikan. Jadi tinggal 1.300 Pak diukur dan di event. Selanjutnya kita sidangkan lagi dalam panitia pertimbangan Land Reform. Insya Allah Kabupaten Muna dan teman-teman di Kanwil masih bersedia menambahkan kami, hanya kami belum memberikan signal untuk kami terima. Jangan sampai istilah persentase yang ada karena ini berpengaruh Pak, berpengaruh pada pengumpulan data-data nilai Sulawesi Tenggara. Jadi sekarang kedudukan Sulawesi Tenggara informasi ini Pak nomor 1 Pak untuk seluruh Indonesia Pak. Untuk menentukan nomor 1 Sulawesi Tenggara, dukungan yang paling pertama dari Kabupaten Muna Pak, paling banyak Pak. Terima kasih Pak. PTSL tinggal ini ujung-ujungnya saja, insya Allah akan diselesaikan kurang lebih 318. Sudah siap lokasinya, tidak tinggal diinput datanya Pak Kanwil ya, tinggal diinput, insya Allah mencapai 100%. Saat sekarang ini 20.000 mulai dari tahun 2017 sampai saat sekarang ini 20.514 bidang.
yang belum selesai tinggal 318, insya Allah Pak kita akan selesaikan dari perwakilan ombudsman ya ini si pelayan. Jadi jumlah total penyelesaian sertifikat semenjak kami melaksanakan tugas Pak dari 2017 sampai dengan 2021 37.271 bidang Pak. Saya kira itu saja hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi eksternal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kepada para pejabat pengawas BPN Kabupaten Muna dan pejabat fungsional tertentu disilakan untuk mengambil tempat. Kami undang dengan hormat Bupati Muna, Ketua DPRD Kabupaten Muna, Kapolres Muna, Dandim 1416, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, Kepala Kementerian Agama, dan Ombudsman untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Raja Mudin Esos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna mencanangkan pembangunan zona integritas secara eksternal menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBM di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna. Jadi pejabat pengawas ikuti pernyataan saya. Pernyataan deklarasi. Kami seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Muna pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, mendeklarasikan sebagai berikut: melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Muna. Secara bersungguh-sungguh akan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBM, menjauhkan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,
dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pencalonan sekaligus penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pejabat BPN Muna. Kepada Bupati Muna, Ketua DPRD Kabupaten Muna, Kapolres Muna, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, Dandim, Kepala Kementerian Agama, dan Ombudsman disilakan untuk kembali ke tempat. Kepada para pejabat pengawas BPN Kabupaten Muna dan pejabat fungsional tertentu disilakan untuk kembali ke tempat. Sambutan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Bagian PU BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada Bapak Ahmad Iswadi SE, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Muna, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muna, Bapak dan Ibu Pimpinan Forkompinda Kabupaten Muna, Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Kabupaten Muna, Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Muna,
serta Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Pak Bupati dari Pak Kanwil yang tidak dapat hadir pada acara yang berbahagia ini, karena kebetulan Pak Kanwil sedang menerima kunjungan dari Wakil Ketua KPK, sehingga ditugaskan kepada kami. Jadi kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Kanwil sebelumnya. Pertama-tama kami ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara deklarasi eksternal pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Baru tadi kita saksikan pernyataan bersama dari kepala kantor dan jajarannya untuk mendeklarasikan diri menuju zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan kantor pertahanan Kabupaten Muna. Dan itu perlu dapat kita apresiasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia serta Bapak Bupati yang kami banggakan, Kementerian ATR BPN telah mencanangkan pada tahun 2024 menjadi institusi yang modern dan berstandar dunia, di mana salah satunya untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam memperoleh kepastian hukum hak atas tanah. Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat untuk membalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya pada kantor pertahanan Kabupaten Muna mengenai sertifikasi tanah, pelayanan yang berkeadilan yang menjadi dambaan publik di saat ini akan sulit untuk dapat kita capai. Harus diakui saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam merasakan keinginan masyarakat akan perubahannya pada kantor pertahanan Kabupaten Muna yang lebih baik lagi, sejalan dengan nilai budaya kerja yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Negara Agraria Kepala BPN, yakni melayani, profesional dan terpercaya. Sehingga penerapan zona integritas atau bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Kementerian Agraria dan Tata Ruang garing BPN dengan mengamalkan pencanangan integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang secara sungguh-sungguh dan konsekuen tentunya, yang akan mampu menghadirkan insan aparatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN yang handal dan profesional dalam melayani masyarakat dan hal pelayanan pertanahan. Dengan pencanangan zona integritas ini diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Dengan integritas yang kokoh ini terwujudnya pelayanan pertanahan yang mudah, cepat, berkeadilan, dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat. Hadirin yang kami hormati dan banggakan, berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi indikator utama program yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang garing BPN yang seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi secara terus-menerus berupaya mengimplementasikan seperti dengan dilakukannya: 1. Penandatangan dokumen fakta integritas, penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara, akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, whistleblower system, program tanda tanah tadi disampaikan oleh Pak Kakan mengenai capaian-capaiannya terhadap PTSS, redistribusi, BMN, UKM, petani, nelayan, dan seterusnya. Di samping itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang garing BPN terus berupaya memenuhi 6 unsur indikator penunjang, yaitu promosi jabatan secara terbuka, rekrutmen secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, rekrutmen, pengumpulan kinerja individu dan keterbukaan informasi publik, yang dimana itu semua menjadi output dari birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan bersifat melayani. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, melalui pendeklarasian kantor pertanahan Kabupaten Muna ini diharapkan bahwa apa yang kita laksanakan siang ini hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja di bawah untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan objektif. Perlu kami sampaikan Pak, dari yang disampaikan oleh Pak Kakan Pertahanan Muna, Pak Kanwil memberikan apresiasi terhadap pelayanan kinerja rekan-rekan di kantor pertahanan Kabupaten Muna ini, seperti dengan kontrol kerja atau kontrol kinerja kami itu sudah menggunakan aplikasi komputer kantor pertahanan Pak yang dapat dikontrol oleh Pak Menteri langsung,
mengenai capaian-capaian kinerja. Dan alhamdulillah kantor pertahanan Kabupaten Muna sudah beberapa minggu ini berada di posisi pertama terus Pak, sehingga harapannya Pak Kakang kinerja untuk teman-teman juga tetap dipertahankan dan terus bersemangat. Walaupun kita tahu untuk dari sumber daya manusia di sini Pak, yang ada 3 pejabat pengawas Pak, 1 pejabat administrator. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat terisi lagi 2 lagi pejabat pengawas Pak, ya, sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Besar harapan kami agar Bapak Bupati beserta jajaran pimpinan Forkompinda serta yang dapat hadir maupun yang tidak dapat hadir di sini untuk dapat mendukung kantor pertanahan Kabupaten Muna menjadi lebih baik lagi serta melayani masyarakat, sehingga harap aspirasi masyarakat untuk mendapat pelayanan pertanahan dapat terwujud Pak dengan segera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilhami, menjaga serta memberikan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan ikhtiar kita menegakkan integritas melalui pencanangan deklarasi ini. Sekian sambutan dari Pak kami yang saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Muna kepada Bapak Agustinus Baka Tanggiling SHMH disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Muna. Maaf Pak Bupati, suaranya serak-serak kena angin cimpedak. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan, Bapak Bupati Muna, yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Muna, rekan-rekan Forkopinda, ada Pak Ketua TN, ada Ketua TA diwakili oleh Pak Wakil, ada Pak Kapolres diwakili, juga yang kami hormati dan banggakan rekan sekerja kami dari Ombudsman, ada Pak Dandim juga ada. Jadi para pejabat utama dari BPN, juga dari Kanwil BPN Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Pak Kabak TU, ya Pak Kakan. Salam hormat kami, salam sehat selalu. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, kita diperkenankan hadir dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas pada kantor pertahanan Kabupaten Muna dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadirin yang saya muliakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kinerja integritas dan organisasi. Dalam organisasi mencanangkan zona integritas adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna. Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Melalui reformasi birokrasi, khusus dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor pertahanan Kabupaten Muna, untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah awal dari bagian mensukseskan reformasi birokrasi yang sedang kita canangkan melalui Menteri Menpan. Dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efisien, efektif, akuntabel, pelayanan prima dan memuaskan. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dapat dinilai dari seberapa besar perubahan unsur yang dilakukan secara bertahap
yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan, yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan warga masyarakat Muna secara khusus untuk pelayanan di kantor pertahanan Kabupaten Muna. Seperti disampaikan oleh Pak Kakang tadi, sudah presentasinya sangat meningkat. Itu memang kita harus akui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh BPN ini secara umum, secara khusus di Muna memang tidak mengenal waktu dan lelah. Hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi beretika dan berprofesional. Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparatur memiliki akuntabilitas dan kualitas kerja yang semakin baik, sehingga harapan publik terhadap pelayanan yang berkualitas hasilnya tuntas, terukur, serta mudah diakses dengan sendirinya akan terwujud. Kantor Pertanahan Kabupaten Muna untuk selanjutnya harus menyiapkan reaksi aksi konkret sesuai dengan peraturan Menteri Pendagangkan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mana terdapat 6 areal perubahan. Nah, ini yang kita harus masuk di intinya ini, Pak Kakan. Dia 6 areal perubahan itu yang kita harus paparkan ke Menpan, yang harus kita memenuhi kualitas dan kualifikasinya, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen dan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, mencanangkan zona wilayah integritas, tetapi juga semua komponen pemerintah daerah Kabupaten Muna juga dapat melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya di integritas kita di satuan-satuan vertikal, tetapi juga semua SKPD OKPD kita harapkan mungkin didorong Pak Bupati supaya di dalam pelayanan memberikan masuk zona integritas itu berjalan berkesinambungan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang kepada kita. Kita sebagai aparatur sipil negara bukan saatnya lagi dan bukan zamannya lagi untuk meminta dilayani oleh masyarakat. Akan tetapi seharusnya kita sebagai aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Before business to nation. Jadi kita harus memberikan pelayanan karena kita ini ada karena kita akan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Khusus Kabupaten Muna, kita seharusnya merubah mindset kita dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan dengan cara membuka media online yang bisa diakses oleh masyarakat dan juga bisa menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran kepada institusi kita. Untuk mengakhiri sambutan saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Muna, mendukung dan mendoakan dan bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sukses dalam pencanangan zona integritas dan memperoleh predikat WBK dan WBM. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Muna kepada Bapak Catrul Prasetyo SHMH disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Muna, yang saya hormati Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Muna, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Bapak Kapolres atau yang mewakili,
Bapak Dandim 1416 Munah, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang diwakili oleh Bapak Wakil, staf perwakilan dari Ombudsman, dan juga yang saya hormati Kepala BPN Munah, serta yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sebagai insan umat yang beragama, marilah dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pertanahan Kabupaten Munah. Terkait dengan zona integritas, pada intinya sama ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kajari. Tapi saya akan memberikan gambaran mungkin implementasinya. Nah, jadi zona integritas adalah penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang jajaran berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, terutama pencegahan terhadap korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kalau kita berbicara tentang zona integritas, tidak bisa kita lepaskan dari reformasi birokrasi. Karena awal mulanya zona integritas itu dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu dari tahun 2010 pada saat presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saat itu dikeluarkan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jadi ada 8 area reformasi birokrasi. Yang pertama mental aparatur, yang kedua organisasi, yang ketiga tata laksana, yang keempat sumber daya manusia aparatur, yang kelima akuntabilitas, kemudian yang ketujuh yang keenam berarti akuntabilitas, yang ketujuh pengawasan, yang kedelapan peningkatan pelayanan publik. Dari 8 area reformasi birokrasi tersebut terdapat 2 area yang merupakan kewenangan dari pusat, yaitu area 2 tentang organisasi dan area 4 tentang peraturan perundang-undangan. Makanya kita sering mendengar atau melihat di televisi banyak lembaga atau organisasi yang dibubarkan pada saat pemerintahan Jokowi karena tidak sesuai dengan fungsi dan tolak ukurnya. Lembaganya ada tapi tugasnya masih kurang jelas, tapi biayanya untuk pengeluaran negara juga besar. Ya, contoh Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Riset Nasional, kemudian ada Komisi Nasional Lanjut Usia. Saya tidak tahu juga itu ya, anggotanya siapa aja, tugasnya apa aja. Ya, ada berapa puluh yang sudah dibubarkan. Ya, kemudian terkait perundang-undangan. Jadi fungsi dan tolak ukurnya ya harus jelas. Banyak terdapat undang-undang yang saling tumpang tindih dan menimbulkan tidak kondusif, terutama berkaitan dengan perizinan. Itulah mengapa banyak investor luar negeri yang mau masuk ke Indonesia tidak jadi. Kebanyak memilihnya di mana? Di Vietnam. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok di Vietnam? Ya, jangan lupa kedepannya kemungkinan negara yang komunis itu berjaya di ekonomi. Bisa kita lihat sekarang mulai ya, China, dan sebentar lagi Vietnam. Dan kalau Pengadilan Negeri Raha tahun kemarin sudah lewat ya,
dari Bawas, karena kita penilainya TPI ya, kan ada TPI ada TPM, tim penilai internal. Kalau di Mahkamah Agung ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kita sudah lolos. Tinggal TPM, tim penilai nasional dari Kementerian Reformasi Birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan terakhir kita masih belum berhasil. Dan tahun ini juga kita diusulkan lagi. Mohon doa restunya, mudah-mudahan berhasil. Meskipun saya tidak bisa menikmati juga. Mungkin awal bulan depan atau akhir bulan ini saya sudah berangkat. Kalau berhasil yang nanti pengganti saya yang menikmati. Nah, saya kira itu ya. Mohon maaf terlalu lama. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kapolres Muna yang diwakili oleh Kabak Logistik Polres Muna kepada Bapak AKP Andi Zulfikar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Muna, yang kami hormati Bapak Kejari Muna, Bapak Ketua DPR Kabupaten Muna, Ketua Pengadilan Negeri Raha, yang kami hormati Bapak Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama, Kakan BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mewakili Kepala BPN Kabupaten Muna, dari Ombudsman Republik Indonesia, para Kepala OPD Kabupaten Muna, Dirut PDAM Kabupaten Muna, serta tamu undangan yang berbahagia yang tidak sempat saya bukan satu persatu. Mungkin singkat saja bahwa dalam pencanangan eksternal pembangunan zona integritas dan penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat, tentunya untuk mencapai suatu hasil yang baik tentunya biasanya ada hambatan. Oleh karena itu kami dari kepolisian menyampaikan kepada bapak-bapak instansi dari pertanahan, kami siap membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran tanah, terutama di kecamatan-kecamatan. Karena biasanya itu pengalaman saya bahwa setelah rekan-rekan kita dari pertanahan melaksanakan pengukuran di desa, selalu muncul saja hambatan, seperti misalnya tanahnya si A mau diukur, tapi muncul lagi yang mengaku dirinya kolega dari tanah itu sehingga komplain. Sehingga ini antara lain yang bisa menghambat dan mungkin tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Oleh karena itu, dalam hal ini di dalam permasalahan penyelesaian masalah pengukuran sertifikat tanah, mungkin ada tiga hal yang perlu kita lakukan di dalam, terutama di wilayah-wilayah kecamatan. Mungkin dalam hal ini koordinasi dengan Terbika kecamatan. Kemudian mungkin dalam permasalahan tanah yang kita temukan, mungkin kita bisa ada tiga jalan yang perlu kita lakukan. Pertama mungkin ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Apabila mungkin hal tersebut tidak bisa kita tempuh, mungkin kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Kemudian mungkin setelah itu tidak ada jalan, ya jalan terakhir adalah kita melakukan proses hukum. Jadi itulah mungkin hal sehingga tujuan kita untuk mencapai target yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya, mohon maaf kebetulan selanjutnya Bapak Kapolres hadir dan kegiatan ini karena beliau ada kegiatan Vikon dengan Bapak Kapolda, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mewakili. Saya kemudian berkaitan teknis-teknisnya mungkin sudah dijelaskan
dari beliau tadi cukup sangat jelas, sehingga mungkin hal itu sampai saat ini mungkin arahan dari kami dikurangi, mohon maafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ombudsman kepada Bapak Mas Tri Susilo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Muna, yang kami hormati Bapak Kakanwil Agraria Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara kami wakili, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muna, yang kami hormati jajaran Forkominda Kabupaten Muna. Hadir bersama-sama kita ada Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Muna, ada Bapak Komandan Kodim Muna, ada Bapak Kapolres yang diwakili oleh Bapak Andi, ada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Muna dan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Muna. Di sini hadir juga Sopinya Dinda, Direktur PDAM yang baru dilantik. Selamat, semoga semakin jaya PDAM Muna. Yang kami hormati seluruh jajaran SKPD Kabupaten Muna yang hadir dan seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini, terkhusus Kepala Pertanahan Kabupaten Muna serta jajarannya yang sudah mendeklarasikan pembangunan zona integritas. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kesehatan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita semua di tengah pandemi COVID-19. Kita masih bisa beraktivitas dan semoga kita dijaga dari ganasnya COVID-19 dan selalu sehat walafiat dalam mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembangunan zona integritas cukup banyak tadi yang sudah disampaikan, mulai dari Kepala Pertanahan, Bapak Kakanwil, kemudian Bapak Kepala Kejaksaan, dari Kepolisian Kabupaten Muna, dan Bapak Kepala Pengadilan Negeri cukup tuntas membahas dari A sampai Z terkait dengan apa itu zona integritas dan apa yang dilakukan. Kami dari Ombudsman mungkin menekankan beberapa hal. Yang pertama, bahwa zona integritas adalah merupakan sesuatu inovasi yang mesti harus dilakukan dalam rangka penataan birokrasi di Indonesia ini, dan itu wajib dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Mungkin Bupati Muna hadir di sini perlu mempelopori untuk pendeklarasian terkait zona integritas di Kabupaten Muna, karena setahu kami untuk pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang melakukan pendeklarasian terkait dengan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sehingga mungkin Muna bisa memelopori ini, bisa menjadikan contoh bagaimana seorang birokrasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bicara tentang zona integritas, kalau secara aturan normatif tadi sudah dijelaskan, mungkin saya ingin melihat dari sisi filosofi, kenapa namanya pembangunan zona integritas. Karena bicara pembangunan, tentunya ada dasar pondasi yang harus dibangun terlebih dahulu. Tidak ada pembangunan yang tiba-tiba itu simsalabim kemudian muncul satu bangunan megah dan bisa dilihat oleh semua orang. Pasti dimulai dari awal, yaitu pembangunan pondasi. Pondasi dalam
pelayanan birokrasi adalah dikatakan tadi kepala pengadilan adalah mindset, cara berpikir, cara pandang. Mindset inilah yang mempengaruhi sikap tindakan kita terhadap orang yang kita layani. Jadi pondasi ini penting untuk dijadikan sebagai sesuatu yang mendasari semua layanan yang kita berikan, baik kepada sesama ASN maupun kepada masyarakat di mana kita layani, di mana kita mengemban amanah sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak kalah penting adalah konsistensi dan keteladanan. Sekali lagi, konsistensi dan keteladanan adalah sebagai pondasi dasar. Kayaknya harus kita dengar dulu azan, baru kita lanjutkan. Minta izin, Pak Bupati. Baik, izin kami lanjutkan. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa dalam zona integritas yang paling penting adalah fondasi dasar, yaitu perubahan mindset, cara berpikir, mulai dari pimpinan sampai bawahannya. Itu harus, cara berpikir harus sama, cara pandangnya harus sama, bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana mencegah tindakan pidana korupsi dalam unit di mana layanan itu ada. Yang kedua adalah harus ada keteladanan, harus ada contoh, karena yang kurang dari kita adalah keteladanan. Gampang kita mengucapkan, memberikan arahan dan sebagainya, tetapi apa yang kita ucapkan itu tidak ditindaklanjuti dengan keteladanan kita kepada anak buah kita, kepada bawahan kita, sehingga bawahan kita betul-betul yakin bahwa apa yang kita katakan memang kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa zona integritas ini bukan semata-mata hanya sesuatu yang seremonial belaka, tetapi mesti harus ditindaklanjuti dengan hal yang konkret. Nampak mungkin tadi disampaikan itu adalah hal yang harus dilakukan dengan bentuk pokja-pokja, di mana itu dipantau, indikatornya jelas dan capaian jelas. Itu mesti harus dilakukan. Kemudian betul bahwa pencapaian zona integritas itu adalah akhir prosesnya adalah di WBK dan WBM. Jadi tujuan akhirnya adalah, makanya dikatakan pembangunan zona integritas, bukan pembangunan WBK, WBM, tapi pembangunan zona integritas. Bagaimana prosesnya menuju sana? WBK dan WBM harus kita capai. Pertama WBK harus kita capai, tahun berikutnya WBM. Betul dikatakan Bapak Kepala Pengadilan tadi, bahwa dalam proses penilaian itu secara internal dan secara eksternal, oleh internal kementerian, kalau itu kementerian, atau pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah, baru kemudian oleh eksternal, dalam ini Menteri Pan-RB. Tetapi dalam penilaian itu, Pan-RB juga melibatkan pengawas eksternal, dalam hal ini Ombudsman. Jadi Ombudsman setiap tahun, kami perlu sampaikan, selalu dimintai informasi, konfirmasi terkait dengan unit kerja yang masuk dalam penilaian WBK maupun WBM. Apa yang ditanyakan? Mengkonfirmasikan apakah ada laporan terkait dengan unit kerja tersebut ke Ombudsman. Contoh misalnya Kanwil Agraria Tata Ruang Sulawesi Tenggara, ada beberapa satker yang diusulkan. Setelah masuk penilaian, maka Pan-RB akan mengkonfirmasi kepada Ombudsman apakah ada laporan satker misalnya Kabupaten Muna terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Muna. Maka kita akan cek di dalam simbol Ombudsman, ketika ada, maka kita akan sampaikan ada dan bagaimana tindak lanjutnya. Karena laporan Ombudsman itu ada dua, Pak. Laporan maladministrasi yang tidak terbukti, ada maladministrasi, dan ada terbukti maladministrasi. Ketika terbukti maladministrasi, ada pertanyaan lanjutan oleh Pan-RB. Apakah tindakan korektif dari Ombudsman itu dilakukan atau tidak oleh penyelenggara layanan yang dilaporkan? Kalau sudah dilakukan, maka itu zero, dia nol Pak nilainya. Artinya ada laporan tapi sudah ditindaklanjuti dan itu selesai, begitu. Nah, kalau tidak dilanjuti, maka itu catatan di kami adalah ada LHP dan tindakan korektif dan itu tidak ditindaklanjuti. Maka betul dikatakan Pak Kepala Pertanahan tadi, seandainya sudah mencapai zona integritas WBK katakan atau WBM, tetapi ada laporan dan itu tidak ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya akan dicabut, begitu. Makanya pencapaian zona integritas itu adalah titik awal WBK misalnya atau WBM, adalah titik awal untuk bagaimana mempertahankan itu menjadi terus-terusnya kita terus capai.
Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi pencapaian ini gampang-gampang susah, gampang kalau kita serius untuk melakukan zona-zona perubahan tadi, area perubahan, tapi menjadi sulit kalau itu kita beratkan. Artinya hanya sekedar jalan, hanya sekedar artinya seremonial saja, tidak masuk dalam internalisasi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan zona area-area perubahan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Catatan terakhir adalah bahwa zona integritas itu penting untuk melakukan perubahan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sambutan Bupati Muna kepada Bapak Klaode Muhammad Rusman Emba ST disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara atau mewakili, yang saya hormati Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Pengadilan, Pak Dandim, Pak Kapolres atau mewakili, yang saya hormati para Kepala OPD yang sempat hadir pada kesempatan berbagai ini, terkhusus Kepala Pertahanan Kabupaten Muna, yang saya hormati. Yang saya hormati para Direktur BUMD yang sempat hadir, termasuk Kepala Direktur PDM Kabupaten Muna, terkhusus yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jajaran pertahanan Kabupaten Muna yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama tentu satu kebahagiaan karena hari ini kita bisa bersama berkumpul bersilaturahim dalam, kalau saya lihat schedule-nya ini ada tiga rangkaian, termasuk diantaranya halal bihalal. Tentu satu kebahagiaan, kami mengapresiasi Pak, kami berterima kasih kepada Kepala Pertahanan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Tentunya adalah di samping juga memang kalau mengacu kepada regulasi memang sudah seharusnya seperti ini ya, bahwa pencanangan zona integritas itu diwajibkan ya. Tentu setiap instansi memiliki cara tersendiri. Sedikit saya gambarkan Pak, kebetulan ada Ketua Ombudsman, bahwa kami di Kabupaten Muna, pemerintahan Kabupaten Muna itu sudah melakukan fakta integritas ya. Cuma mungkin hampir semua baik dalam rapat-rapat koordinasi kami dengan Pak Kajari, Ketua Pengadilan, juga dipastikan bahwa setiap kali mutasi baik eselon 2, eselon 3 itu kita melakukan fakta integritas, bukan cuma pada aspek korupsinya, juga pada aspek lebih dalam pada persoalan kompetensi atau target-target pencapaian yang akan dicapai oleh SKPD maupun pejabat-pejabat struktural. Kemudian tadi sudah dijelaskan lebih detail Pak Kajari, tadi sudah menjelaskan terkhusus Pak Ketua Pengadilan lebih bahwa memang ada tahapan-tahapan untuk mencapai yang namanya BBK dan nama BBBM. Tapi bahwa hari ini Pertahanan Kabupaten Muna telah memulai, tentu ini adalah satu upaya yang cukup konstruktif dalam rangka menciptakan reformasi birokrasi, dalam rangka mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme. Tentu kita menyebut baik Pak, tentu kita bersinergi dalam rangka pencapaian apa yang menjadi tujuan nasional itu sendiri. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih. Tapi kalau secara teknis saya kira sudah dijelaskan dari Pak Kajari dan Pak Ketua Pengadilan. Kami cuma berterima kasih kepada BP yang selama ini menjadi masalah-masalah di Kabupaten Muna, misalnya persoalan Towean, misalnya persoalan di daerah transmigrasi ya, di sekitar Muna Timur dan termasuk Kompenan. Hampir semua masalah-masalah yang hampir 10 tahun terakhir ini, tapi alhamdulillah di zamannya Pak Kepala Pertahanan sekarang ini sudah tuntas semua ya. Alhamdulillah Pak, kami terima kasih sekali. Ini tentu bukan cuma sekedar tugas, tapi beliau ini
dibarengi dengan rasa memiliki yang besar, semangat yang besar, spirit yang besar, dan beliau ini tidak capek dalam mengurus persoalan-persoalan pertahanan di Kabupaten Muna. Dan sedikit saya gambarkan Pak, saya kemarin juga habis ketemu dari Balai dan Kementerian Kehutanan itu, kebetulan kemarin ada program dari kementerian, yaitu program TORA, ya. Itu di Kabupaten Muna keseluruhan itu sekitar 700 hektar lebih, terkhusus di daerah konflik ini, di Patu-Patu, kemudian Warangga, termasuk Kontu itu dibebaskan hampir 300 hektar, 290 sekitar. Tentu ini akan menciptakan dinamika tersendiri, ya. Tentu sinkronisasikan kami dengan pertahanan dan kemudian dengan kepolisian, mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini sudah sangat lama di masyarakat, ya. Kemudian kemudian hal yang terpenting mungkin Pak Ketua Ombudsman Provinsi ini, mungkin kalau di matriks itu atau di inventarisir yang sering melapor pada perusahaan-perusahaan di Ombudsman, baik perusahaan-perusahaan pelayanan publik maupun perusahaan administrasi, itu pasti lebih banyak dari Muna, karena beliau secara kultur beliau tahu betul. Oh tidak, artinya kalau kita baca di media gitu kan, hampir semua melapor ke Ombudsman. Jadi memang ya saya juga berterima kasih karena hampir semua hal-hal yang dilaporkan kemudian dikonfirmasi, tidak sepihak dilakukan oleh pimpinan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tentu harmonisasi tentu, ya, sinergitas yang kita bangun selama ini terus kita ibaratnya kita ciptakan supaya juga masyarakat menjadi teduh. Saya setuju Pak, tadi Pak Ketua Umum mengatakan bahwa ada dua hal yang paling penting itu persoalan mindset dan kultur. Memang ini sesuatu yang sudah melekat, sehingga butuh gerakan, butuh perjuangan untuk merubah itu. Sehingga kalau semangatnya dan niatnya dalam rangka memperbaiki sistem birokrasi, dalam rangka peningkatan publik, saya kira insya Allah semua kita bisa laksanakan. Ya, karena sekarang juga adalah nuansanya adalah hal bilal. Saya sebagai pribadi dan mewakili pemerintah Kabupaten Muna mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan semoga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan amanah, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, sehingga baik dari segi pelayanan maupun dari segi administrasi kita bisa selesaikan semua, sehingga masyarakat Muna menjadi masyarakat sejahtera, bahagia dan makmur. Saya kira itu yang saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Muna kepada BPN Muna dalam menyelesaikan sertifikat XHGU Tobea di Toea dan PT Tompenan Pasikolaga serta sertifikat transmigrasi UPT Langkoroni. Kepada Kepala BPN Kabupaten Muna disilakan untuk mengambil tempat. Pemberian penghargaan ini adalah bukti komitmen Badan Pertanahan Kabupaten Muna dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat Kabupaten Muna, khususnya masyarakat di Kecamatan Toea dan Kecamatan Pasikolaga yang selama 30 tahun tanahnya status quo, dan alhamdulillah pada kepemimpinan Bapak Raja Mudin Esos MM sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna sejak tahun 2017 sampai sekarang telah menyelesaikan status tanah XHGU Tobea dan Tompenan tersebut. Dan juga di masa kepemimpinan Bapak Raja Mudin Esos MM telah menyelesaikan sertifikat hak milik masyarakat transmigrasi UPT Langkoroni. Dalam waktu dekat ini juga akan menyelesaikan sertifikat di UPT Raimuna dan Pohorua. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara kepada Bupati Muna. Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kabag TU BPN Provinsi Sulawesi Tenggara disilakan untuk mengambil tempat. Mohon mendampingi Kepala Kantor BPN Kabupaten Muna.
Dilanjutkan penyerahan sertifikat dari Bupati Muna kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang telah ditunjuk, disilakan untuk mengambil tempat. Pakai masker, Mas. Naik. Naik di atas. Mohon mendampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara dan Kepala BPN Kabupaten Muna. Kepada Bupati Muna, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara, dan Kepala BPN Kabupaten Muna disilakan untuk kembali ke tempat. Kepada perwakilan yang telah ditunjuk disilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dari BPN Kabupaten Muna kepada Pemda Kabupaten Muna oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Direktur Utama PDAM.
Kepada Bupati Muna, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara, dan Kepala BPN Kabupaten Muna, disilakan untuk kembali ke tempat. Penyerahan reward kepada ASN dan non-ASN tentang inisiatif dan tanggung jawab yang baik. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna nomor 65-01-01-01-1/6/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang pemberian reward kepada ASN yang memiliki inisiatif dan tanggung jawab lingkup kantor pertanahan Kabupaten Muna. Kepada yang disebut namanya untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kategori PNS Nerceng Erli SH, Nardin. Kategori pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, Sri Saputra Budi Larashuta SH, Israwati Hamid. Kepada Kepala BPN Kabupaten Muna, disilakan untuk mengambil tempat. Kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Muna dan perwakilan yang telah ditunjuk, disilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya istirahat. Bagaimana perasaannya setelah mendapatkan sertifikat? Sangat senang sekali. Sangat terima kasih kepada pemerintah Muna. Sangat bersyukur dan mudahkan untuk mengurus sertifikat. Ya, sudah berapa lama mengurus sertifikat sebenarnya? Beberapa bulan. Ya, tapi sebelumnya belum pernah punya sertifikat. Ya. Bro, ini baru pertama punya. Ya, baru pertama, dan ini sangat senang sekali karena gratis. Gratis. Kita berterima kasih sekali. Berapa luas tanahnya di sertifikatnya? Kira-kira berapa? Sampai mungkin setengah hektar. Sejak ini pernah di sertifikatkan baru Pak? Baru ya. Gimana perasaannya dengan mendapat sertifikat? Lega Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih dan
Ya. Terus ini kalau sudah disertifikatkan merasa lega enggak? Merasa lega enggak rasanya setelah di nah. Terus selanjutnya apa isi tanahnya sekarang? Ya, rumah. Oh, tanah rumah. Masih ada kebun juga enggak? Selama mengurus ini ada kemudahan enggak yang dikasih gratis ya? Ya? Gratis.